Ma ba'du Hadratal muhtaramin wa janabal mufakhamin, seluruh pengurus takmir Masjid Rahmat dan seluruh jamaah pengajian rutin ba'da subuh yang mudah-mudahan dimuliakan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala wabah, dari segala bencana. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu berjamaah, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza anzalallahu ahadan minas sama'i ala ahlil ardi surifat an umaril masajid." Ketika Allah menurunkan wabah dari langit, kalau sekarang semacam rame dengan istilah virus corona itu, ketika Allah menimpakan wabah dari langit kepada seluruh ahlil ardi, masyarakat bumi, seluruh manusia, idza anzalallahu ahadam minas samai ala ahlil ardi surifat an umaril masajid. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ketika Allah menurunkan bencana wabah dari langit untuk semua ahli bumi, maka Allah akan memalingkan itu, menjauhkan wabah tersebut an umaril masajid, dari orang-orang yang meramaikan masjid, dari orang-orang yang selalu beribadah di masjid, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang selalu meramaikan masjid, beribadah di masjid, itu diselamatkan Allah dari wabah bencana. Ini hadis ini memberikan optimisme kepada kita, rasa optimis meskipun tetap waspada. Tindakan-tindakan kewaspadaan perlu kita lakukan, tapi jangan suudzon kepada Allah. Makanya kemarin keputusan Basul Masail Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, itu keputusannya seperti itu. Islam itu diminta tetap tenang, tapi tetap harus waspada. Waspada adalah bagaimana umat Islam itu menjaga kebersihan, menjaga pergaulan di luar. Kita taati anjuran-anjuran pemerintah, tetap kita taati. Apakah bertentangan antara anjuran pemerintah dengan anjuran syariat? Tidak bertentangan. Kalau tadi di dalam hadis dikatakan idza anzalallahu ahadam minas sama'i ala ahlil ardi, nek Gusti Allah nurunno bencana wabah seperti virus corona ini untuk masyarakat bumi, surifat an umaril masajid, dipalingkan, dijauhkan wabah itu dari orang-orang yang biasa beribadah di masjid. Tapi di satu sisi di beberapa daerah kita temui pemerintah, ya, di beberapa daerah di Surabaya, kalau di Tuban insya Allah belum, masjid ditutup, kan banyak itu masjid ditutup, orang tidak boleh sholat di masjid. Apakah sebenarnya itu sebenarnya tidak bertentangan? Karena yang dilakukan pemerintah itu adalah bentuk ikhtiar zahir. Bentuk ikhtiar zahir itu artinya jangan sampai orang-orang yang terkena virus itu masuk ke dalam masjid, dan ketika nanti sudah masuk ke dalam masjid akan mudah menular. Permasalahannya itu adalah ketika orang itu sudah terkena virus corona, imunnya tinggi, imun itu kekuatan daya tahan tubuh itu luar biasa kuat. Orang yang terkena virus corona itu tidak akan mengalami sakit. Jenengan kok kondisinya kuat, vitamin oke, olahraga oke, terkena virus corona itu tidak akan terasa jenengan. Tidak akan demam, tidak akan batuk, tidak akan sesak nafas, karena kekuatan daya tubuh kita itu kuat.
Jadi imun kita itu tinggi, imun tubuh kita itu tinggi. Lah ini orang semacam ini terkena corona bagi dirinya tidak apa-apa, tapi ketika dia bergaul dengan orang lain, bersentuhan dengan orang, ini yang bahaya. Karena akan menularkan kepada orang lain. Bagi dirinya tidak apa-apa, tapi orang lain bahaya. Makanya kemarin penjelasan dalam tim medis dokter spesialis di Surabaya itu seperti itu. Kenapa pemerintah melarang kita untuk berkumpul banyak orang? Lebih dari 30. Itu ya tujuannya ngantisipasi model kayak gini itu. Kadang kita melihat orang itu sehat. Ya, kita bersanding, kita bersentuhan dengan dia. Padahal orang itu bisa jadi orang itu terkena virus corona sehingga menyebabkan menular pada dirinya. Ketika dirinya tertular terkena virus tersebut, kondisi fisik tidak kuat, kena demam, batuk, tenggorokan kena, pada akhirnya pada pernafasan, gangguan pernafasan. Dan kalau parah ya meninggal. Tapi tidak usah takut, aku mati. Mati orangnya kalau Gusti Allah. Yang penting memang ini tindakan preventif dari pemerintah. Bagaimana upaya pemerintah agar umat ini tidak terkena virus corona. Jadi maksudnya pemerintah itu baik sebenarnya. Masjid ditutup itu bukan berarti melarang umat Islam untuk ibadah, enggak. Tapi jangan sampai umat Islam yang beribadah itu terkena virus corona. Tapi bukan berarti kita harus takut di masjid. Ya. Harus jangan takut di masjid. Kita taati pemerintah, kalau pemerintah mengeluarkan instruksi seperti itu kita taati, tapi selama pemerintah tidak mengeluarkan instruksi di daerah kita, tidak perlu kita takut masuk masjid. Instruksi Presiden Jokowi kan seperti itu. Jadi semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menentukan daerahnya itu zona merah, zona kuning, apa zona hijau. Kalau zona merah itu sudah daerah itu sudah parah, sudah tersebar virus corona. Karena yang parah itu daerah Rembang, pasar sudah ditutup, Malang itu sudah akses dari luar ditutup. Tapi Tuban alhamdulillah masih aman, Pak. Kemarin laporan terakhir ODP dari sore itu kan ODP orang dalam pemantauan atau pengawasan 17 orang, PDB 1 orang. PDB itu pasien dalam perawatan yang sudah positif sakit butuh perawatan karena corona itu 1 orang di Tuban. Yang dalam pemantauan masih dalam pemantauan ya, pengawasan itu 17 orang. Pengawasan itu berarti orang itu masih sudah ada gejala-gejala, dia terindikasi kena virus corona. Tapi belum parah. Kalau sudah parah itu biasanya sudah PDB, pasien dalam perawatan. Nah, jadi kita tidak ingin masyarakat itu terkena virus corona, tapi juga jangan terlalu takut. Ya, jangan sampai nggak mau naik masjid, sampai nggak mau sholat berjamaah, itu jangan sampai terjadi. Jadi ikhtiar zahir tetap kita lakukan. Tawakal kepada Allah juga perlu kita lakukan. Tawakal saja tanpa ikhtiar juga tidak bagus. Ya. Terus pokoknya mati orangnya kersane Gusti Allah. Wah, aku pokoknya metu ya metu, bergaul ya bergaul. Ya ini juga nggak baik. Jadi tetap anjuran pemerintah itu kita taati, tapi juga kita jangan takut karena mati sakitnya manusia itu juga dari Allah. Kalau sudah dikehendaki Allah sakit ya sakit. Cuma memang ikhtiar harus kita lakukan. Dan alhamdulillah kita di masjid ini panjenengan semua masih diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan ya kita semua selalu sehat, selamat dari wabah itu. Amalannya Mbah Hasyim Asy'ari itu, ijazah kubronya Mbah Hasyim Asy'ari untuk menghadapi wabah itu, perbanyak baca li khamsatun ya li khamsatun li khamsatun ukhti biha kharral waba, li khamsatun ukhti biha kharral waba il khatimah al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ini dulu diamalkan oleh ulama-ulama NU. Li khamsatun ukhti biha harrol waba il khatimah. Khatimah ya. Saya punya 5 orang
terpilih yang mampu menghilangkan, memadamkan wabah bencana yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya tawasul kepada 5 orang itu. Siapa 5 orang? Al-Mustafa wal Murtado wa benahuma wa Fatimah. Al-Mustafa pertama Nabi Muhammad. Yang kedua Al-Murtado Sayyidina Ali. Wa benahuma putra-putra Sayyidina Ali Sayyid Hasan dan Husain, wa Fatimah dan Dewi Fatimah. Tawasul kepada 5 orang ini. Ini ijazahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi baca li khamsatun ukhti biha kharrul waba il khatimah al Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wa Fatimah. Ini penting ya. Jadi amalan orang-orang NU dulu itu kalau ada wabah bencana mengamalkan ini, ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Wa tasi'u utawi kang nomor 9 iku ayusina yen to bagusake sapa murid utawa talibul ilmi khitabahu ing omongane talibul ilmi ma'asyaikhi sertane guru biqadril imkani kelawan kira-kirane imkan ya, mungkin sak memungkinkan. Jadi yang ke-9 adab seorang murid kepada guru itu adalah seorang murid harus bicara yang baik, tutur kata yang baik kepada gurunya. Wala yaqulu lima wala nusallimu. Wala yaqulu lan ora kena ngucap sapa talibul ilmi lima ing lafat 5. 5 krana apa? Nek guru nerangno, kiai jelasno, santri atau murid itu ndak boleh tanya. Lah kenapa yai kok ngoten? Bertanya semacam itu di depan orang banyak kurang sopan.